Assalamualaikum Bu Warti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nispa. Bagaimana kabarnya nih? Kelihatannya sudah seger, sudah siap ngobrol-ngobrol kayaknya kita hari ini. Iya, alhamdulillah Bu Nispa. Hari ini saya insya Allah sudah siap mau menceritakan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi langsung aja kalau begitu ya, silakan disampaikan dulu nih. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Iya Bu, baik Bu. Langsung saja ya Bu ya. Oke, Begini Bu, saya itu punya anak murid yang namanya silakan. Arda. Nah, Arda ini sehari-hari itu kebiasaannya berkata kotor Bu di Gitu. kelas dan apa namanya, pokoknya kurang sopan santun gitu kan, karena sopan Gitu. santun itu kan merupakan apa namanya, sudah menjadi keyakinan kelas di kelas kami ya. Kelompok kelas apel itu harus bersikap sopan santun, baik dalam perkataan maupun perbuatan, seperti itu Oke, Bu. oke. Padahal saya itu sudah menegur, tapi tetap Oke, aja Arda ini nanti mengulang dan mengulang lagi gitu. oke. Cuman mau dengar sebentar, besoknya diulang lagi gitu Bu Nispa. Ulangi lagi gitu. Oke, Iya, oke. Jadi ada anak nih di kelas ya Bu ya, ada anak si Arda ya. Arda iya, ini di kelas punya kebiasaan sering sering mengeluarkan kata-kata kotor dalam tanda kutip umpatan gitu, sering mengumpat gitu Bu ya. betul, betul Bu. Dan padahal di dalam kelas itu sudah sepakat bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang tertuang di keyakinan kelas, yaitu anak apel harus sopan santun baik dalam perkataan maupun perbuatan. Namun Iya, ternyata Arda ini masih mengulang lagi gitu Bun ya. iya betul Dia Bu. masih sering berkata-kata seperti itu. Oke, oke. Terus kira-kira nih tujuan ngobrol kita hari ini nih, apa yang ingin dicapai sama Bu Warti tentang Arda ini? Ada harapan atau goal-goal yang mau dicapai oleh Arda kah, Bu Warti hari ini? Ya Bu, saya itu kan kepingin sekali Arda itu bisa merubah apa kebiasaan buruknya untuk berkata Oke, kotor berubah itu gitu. gitu loh, Mmm, supaya tidak diikuti sama teman-temannya karena begini Bu, karena kan, karena kebiasaannya Arda ini setiap hari ngomong mhm. kotor seperti itu, terus diikutin sama temen-temennya sampai ke bawah ke Oke, rumah gitu. Terus seperti itu. wali murid itu ada yang protes gitu ya, Nggih. ini katanya ditanya ngikutin temennya di sekolahan gitu, jadi kebawa sampai ke rumah sama Oalah, temen-temennya yang lain, begitu. oke, nggih. Jadi wali murid yang lain itu minta saya untuk menegur lah, menyelesaikan masalah ini gitu loh Bu. Oke, jadi Bu Warti ingin permasalahan ini selesai gitu nggih, termasuk mungkin, yang diharapkan dari Arda ini, Ardanya bisalah bersikap, sopan santun sesuai Betul. keyakinan kelas yang sudah disusun bersama, begitu Bu Warti ya? Iya, betul sekali, Oke, Bu. oke. Kemudian sebenarnya, sopan santun itu sendiri itu, kalau untuk di kelas apel itu biasanya itu meliputi apa saja Bun, sopan santun? Sopan santun yang diharapkan dari Arda ini kira-kira yang seperti apa? Nah, itu, Bu, berkenaan dengan perkataan ya, karena kan, Iya, oke, apa namanya, Arda kan suka berkata yang kotor ya, yang maksudnya tidak pantas oke. diucapkan untuk anak-anak ya. Jadi saya berharap mungkin ke depannya itu Arda jadi anak yang lebih santun ya dalam Berkata. berbicara, berkata, agar ya enak berkomunikasi sama teman, terus didengar gitu kan enak juga ya, Bu. Seperti Oke. itu harapan saya. Jadi harapannya ini dari kita ngobrol nih Bun ya, jadi kita berharap si Arda ini nanti dia akan lebih sopan santun, terutama dalam perkataan gitu Bun ya. Betul. Sebenarnya kalau untuk level Arda sendiri nih Bu Arti ya, kalau saya boleh nanya nih, Mhm. levelnya Arda itu kalau dikaitkan dengan sopan santun yang ada di kelas itu dari rentang 1 sampai 10, Arda ini sebenarnya itu di rentang berapa ya? Kira-kira dan nantinya setelah proses ngobrol kita ini nantinya itu, mau ditingkatkan ke level yang keberapa seperti itu?
Baik, Bu Nispa. Saya rasa si Arda sendiri nih ya, saya nilai Hmm, itu masih ada di level 4 sampai 5 gitulah. Di 4 level sampai 5 lah, Bu. Jadi oke. saya kepingin ke depannya itu Arda bisa memperbaiki, ada perubahan dan memperbaiki nilai sopan santunnya ke level 8. Bahkan nanti mungkin kalau sudah sama-sama satu kelas itu sudah menerapkannya apa namanya perbuatan yang ini sopan santun ini saya berharap satu kelas itu bisa mencapai level 9 begitu Bu. Oke, oke. Jadi diharapkan perubahan Arda ini nanti juga akan bisa apa ya, juga meningkatkan kemampuan sopan santun teman-temannya yang lain. Karena Betul, tadi betul sekali. ternyata teman-teman yang lain terpengaruh nggih Bu Warti nggih sama Arda ini tadi. Oke, oke. Iya, Jadi oke, kita mau nih si Arda berubah dari level 5 menjadi level 8. Tentunya untuk merubah itu kita harus punya nih rencana-rencana, strategi. Kalau dari Bu Warti sendiri sebenarnya sudah ada rencana-rencana atau strategi apa nih yang mau dipakai untuk meningkatkan level sopan santun Arda dari yang tadinya level 5 menjadi level 8? Seperti apa rencananya? baik Bu. Alhamdulillah saya ini sudah punya rencana. Jadi Iya, rencana yang pertama yang akan segera saya lakukan itu saya akan melakukan kunjungan ke rumah. oke. Dengan membuat membuat janji dengan orang tua murid gitu untuk Oke. bertemu ke rumah agar saya itu mengetahui bagaimana ya latar belakang si Arda ini, pola asuhnya di rumah, kebiasaan-kebiasaannya di rumah seperti apa gitu kan. Karena anak berbuat seperti itu kan pasti ada latar belakang dan tujuannya Bu, pasti kan Oke, biasanya anak meniru ya siap. dari sekitar, seperti itu Oke. Bu. Berarti tujuan kunjungan ini, langkah pertama ini melakukan kunjungan Bu Warti ya, dari yang saya tangkap tadi, melakukan Betul, kunjungan ke orang tua dan akan membuat janji nih ya ke orang tua dan kunjungan itu dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah cukup hanya untuk melihat, apa yang melatar belakangi Arda seperti itu atau mungkin dalam kunjungan nanti ada hal-hal lain yang perlu disampaikan? baik Bu, saya dalam kunjungan itu saya merencanakan ya akan menginformasikan kepada orang tuanya bagaimana Oke. perkembangan Arda di kelas. Nah, supaya orang tuanya ini juga mengetahui apa namanya anaknya itu seperti apa. Nah, kemudian kalau orang tuanya sudah tahu bagaimana perkembangan sosial emosionalnya anak terutama sopan santun itu tadi ya, saya bersama-sama orang tua akan membuat kesepakatan nantinya bagaimana cara Sepakat, supaya Arda ini dapat menerapkannya juga di rumah gitu, soal berkata sopan santun juga di rumah baik perbuatan maupun perkataan seperti itu Bu. oke. Berarti dalam proses berkunjung tadi seperti yang Bu Warti sampaikan, selain untuk melihat nih, lingkungan seperti apa, Arda itu berada, mungkin, untuk mengetahui ya yang melatar belakangi seperti yang Bu Warti sampaikan, bahwa setiap perilaku anak itu pasti ada alasannya. Jadi Bu Warti berkunjung ini yang pertama ingin tahu nih, seperti apa lingkungannya, seperti apa, mungkin orang tua berkomunikasi dengan Arda sehari-hari atau lingkungan bermainnya seperti apa, dan yang kemudian yang kedua Bu Warti ingin menyampaikan perkembangan, Arda ke orang tuanya. Nih, kalau untuk menyampaikan perkembangan nih, kira-kira apa yang disiapkan Bu Warti untuk disampaikan ke orang tuanya? Apakah hanya cukup ucapan saja atau mungkin, ada yang dipersiapkan yang lainnya? Mungkin juga saya bisa menunjukkan kepada orang tuanya mungkin saya ada punya video Oke, rekaman yang ada di kelas sebenarnya, oke, waktu anak-anak proses mhm, pembelajaran di kelas itu ada bagaimana sikapnya terhadap teman yang lain, yang contohnya tadi mmm, yang akan kita ini kan karena bahasanya ya, karena biasa berkata iya, kan pas saya rekam pasti kan terlihat di situ bagaimana Arda itu iya, ya.
Jadi orang tuanya nanti bisa melihat. Nah, itu contoh laporan perkembangan saya melalui rekaman proses pembelajaran dan juga Baik. penilaian saya anekdot, misalnya catatan-catatan saya Oke, yang nggih nggih. perkembangan siapa namanya ARDA itu sendiri gitu Bu. Jadi persiapannya seperti itu ya, di Iya, samping, menyampaikan tapi juga membawa, bukti-bukti nih ya. Jadi rekam jejaknya Arda selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian betul. yang saya tangkap lagi tadi, setelah ditunjukkan akan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan orang tuanya Arda. Nah, Iya. kesepakatan-kesepakatan itu nanti berarti ada dong poin-poinnya, Bu Warti ya? Jadi seperti apa kesepakatannya nanti dengan orang tua Arda itu seperti apa? Buat Kesepakatannya mungkin bisa berupa gini Bu, kerjasama ya untuk mengobservasi perkembangan Arda dalam kebiasaannya sehari-hari di rumah. Dan ya, saya sebagai guru di sekolah nanti disamakanlah ibaratnya perkembangannya Arda itu seperti apa. Nanti saya akan tanyakan kepada orang tuanya gitu kayak apa oke. perkembangannya Bu di rumah, apakah sudah mengikuti apa yang kita inginkan supaya Arda dapat mengalami perubahan yang baik gitu. Oke, nggih nggih. Jadi Mantap sekali. Jadi memang sudah dipersiapkan seperti itu nggih, Bu Warti. iya. Kebetulan saya juga ada kayaknya indikator sopan santun itu seperti apa. Nanti saya bisa bantu Bu Warti nih, untuk sharing gitu ya. Kebetulan saya ada beberapa indikator sopan santun dalam perkataan perbuatan, itu nanti mungkin, bisa jadi bahan masukan untuk Bu Warti disampaikan. Kemudian dalam proses kerjasama dengan orang tua tadi, berarti, saling berbagi gitu atau bagaimana Bu Warti? Saling berbagi, iya pastinya Bu, sama tadi ya masing-masing orang tua dan saya juga memantau Arda, mengobservasi bagaimana perkembangan Arda ke depan itu, terutama dalam indikator peningkatan, sopan santunnya tadi. Jadi apakah orang tuanya nanti juga perlu diberi lembaran indikator itu atau bagaimana, Bu? Bisa juga misalnya, saya buatin seperti, checklist atau apa, Oh tapi gitu. mungkin juga, dari bincang-bincang sederhana juga bisa, misalnya saya tanyakan kepada orang tuanya langsung, nanti kan orang tuanya pasti bisa menceritakan, secara jujur ya, kita minta secara jujur bagaimana perkembangan Arda di rumah, Hmm, mengenai itu sopan santunnya gitu, Bu. nggih nggih. Saya kira rencananya memang sudah luar biasa banget ini. Nanti jadi ada kerjasamanya gitu Bu Warti nggih. Jadi yang Iya. terlibat ini nanti rencananya yang terlibat siapa aja ini nanti Bu Warti? Apakah cukup Arda saja atau ada temannya yang lain atau wali murid yang lain atau bagaimana? Siapa saja Nah, yang terlibat? iya. Dalam melaksanakan rencana ini ya Bu, pasti selain melibatkan Arda, teman-teman di kelas itu saya, terus saya akan menggandeng teman sejawat dan orang tua tadi pastinya di Oke. rumah ya, Hmm. agar rencana saya dapat berjalan dengan baik tentunya. Oke, berarti memang sudah ada bagian-bagian masing-masing Bu Warti ya, memang sudah ada Bu Warti, teman sejawat, ada orang tua juga, ada mungkin, dari teman-temannya Arda tadi ya. Karena ini kan juga melibatkan anak-anak tadi yang seperti diceritakan di pertama, anak-anak menirukan, jadi orang tuanya protes gitu Bu Warti ya. Oke Iya. oke oke, sekarang, eee, kalau rencananya sudah mateng banget nih, kira-kira kapan nih eksekusinya ini? Eksekusi ini, nah alhamdulillah saya itu sudah membuat janji dan besok insya Oh, Allah oke. sudah bisa kunjungan Bu ke rumahnya Arda ya. Oh, oke. Sudah buat janji sama ibunya Arda gitu. Alhamdulillah, berarti memang ini gercep banget gitu ya. Jadi hari ini sudah membuat janji, sudah ada rencana, sudah membuat janji, jadi langsung eksekusi. Oke, luar biasa banget Bu Warti. Ternyata obrolan ini menurut saya manfaat banget nih. Kalau Bu Warti sendiri bagaimana dari obrolan kita dari pertama sampai terakhir tadi? Alhamdulillah Bu, sangat membantu saya ya masukan dari Bu apa namanya Bu
Nispa, kita ngobrol-ngobrol gini sangat bermanfaat banget bagi saya, apa namanya, terutama untuk penyelesaian dan penumbuhan ide-ide bagi saya untuk, segera menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini ya, Bu, ya. Oke, sebenarnya, dari tadi itu saya sebenarnya nggak bantu banyak ini, jujur nih ya Bu Warti ya, saya nggak bantu banyak. Semua ide-ide itu berasal dari Bu Warti sendiri sebenarnya itu tadi, Iya, termasuk Bu. rencananya seperti apa dan memang luar biasa banget dan saya cukup terkesan tadi memang, kalau untuk, menerapkan karakter peran orang tua memang, penting sekali, besar sekali, bisa dikatakan karena anak ikut kita di TK ibaratnya paling paling lama 3, 4 jaman lah ya, tapi Betul. selebihnya dari 24 jam itu kan memang di rumah Bu Warti ya. Jadi memang kalau dari segi penguatannya memang itu, luar biasa sekali memang orang tua harus benar-benar dilibatkan dan saya setuju tadi, di samping, mengirimkan, meminta infonya berdasarkan, eee, cerita yang jujur dari orang tua tentang perkembangan Arda, nantinya juga akan ada semacam kayak checklist gitu ya tadi kata, Iya, Bu Warti ya. Jadi luar biasa. Saya rasa ini akan luar biasa sekali ketika diterapkan. Baik, mudah-mudahan, Bu Warti sukses, semangat, saya amin yakin, amin, ya, Bu. rencananya luar biasa banget dan ini sendiri juga, menambah pengalaman buat saya gitu ya Bu Warti. Jadi terima kasih sudah bersedia ngobrol dengan saya, Terima dan saya tunggu nih Bu Warti ya obrolan kita selanjutnya. Next obrolan ini tentang bagaimana akhirnya, Arda dan teman-temannya di kelas, saya masih menunggu itu dari Bu Warti nggih. Jadi iya, saya tunggu obrolannya lagi nanti. Oke Bu Warti, terima kasih banyak, tetap semangat dan mudah-mudahan sukses selalu buat Bu Warti. amin. Terima kasih Bu Nispa, Oke. sudah, bincang-bincang hari ini. Pokoknya saya nambah semangat deh untuk melaksanakan rencana saya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum Bu Warti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.